Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo, sekaligus Executive Chairman MNC Group. Ibu Jessica Tanu Sudibyo, Ketua Yayasan Haritanu Sudibyo. Ibu Mariati Tirtawiyata, Rektor MNC University, beserta seluruh jajaran pimpinan, dosen, dan staf akademik MNC University. Dan seluruh mahasiswa, mahasiswi, serta undangan dan sivitas akademika MNC University. Kami ucapkan selamat datang pada acara kuliah umum MNC University hari ini, Rabu 25 September 2024, berlokasi di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, dengan tema Resilient Character of Young Generation, Integrating Moral Values and Professionalism. Perkenalkan, saya Sally, izinkan saya untuk memandu acara kuliah umum MNC University pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, tema kuliah umum hari ini sangat penting di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai generasi muda, kita dituntut untuk tidak hanya menguasai bidang profesional, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Hari ini kita sungguh beruntung karena dapat mendengarkan paparan dari pembicara yang luar biasa yang akan membagikan wawasan tentang bagaimana membangun karakter yang tangguh dan profesional di era yang penuh tantangan ini. Sebagai penghormatan kepada negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars MNC University ciptaan Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jangan
Majulah hai pemuda-pemudi, arahkan tekad juangmu selalu. Raihlah ilmu setinggi kau mampu, siapkan tujuan cita-citamu. MNC University, tempat kita maju, niat tabungmu tak pernah padam. Ciptakan insan-insan yang berguna untuk kecerdasan nusa dan bangsa. Nilai kepribadian ditinggikan, ilmu dan teknologi diajarkan. Visi mengabdi pada ibu pertiwi, emban tugas mulia sejahterakan negeri. Raih prestasi setinggi kau mampu, sumbang kepandaian untuk negerimu. Ilmu pengetahuan dikembangkan, tugas dunia mari kita jalankan. Yakinlah bersama kita pastikan maju. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. MNC University adalah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa agar mampu bersaing di tingkat internasional. Dilengkapi dengan fasilitas modern serta kurikulum berbasis teknologi mutakhir, MNC University menawarkan pendekatan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan video profile MNC University. Indonesia, negeri yang memiliki keragaman budaya, kekayaan dan keindahan alam dengan tanah yang subur, samudra yang luas, pegunungan dan hutan tropis yang lebat. Semua ini adalah modal utama Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah penduduk melebihi 280 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia. Didukung oleh sumber daya manusia dan pemerintahan yang berkeadilan sosial, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Meski optimisme mewarnai proyeksi Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat dunia, dua tantangan utama masih membayangi, yaitu kualitas pendidikan yang rendah dan disparitas kesejahteraan yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2023 hanya 8,77 tahun, dengan hanya 6,41% penduduk mengenyam pendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat penghasilan sebagian besar masyarakat. Data Bank Dunia menunjukkan Indonesia pada tahun 2023 masih tergolong negara berkembang dengan pendapatan per kapita $4.580 Amerika Serikat. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pendapatan per kapita minimal $13.845 Amerika Serikat. Kenyataannya, Indonesia masih berhadapan dengan rintangan ekonomi yang besar. Jika tidak ada upaya serius, Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap. Di sisi lain, narkoba menjadi salah satu bentuk proxy war yang digunakan untuk merusak generasi muda Indonesia. Upaya komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa diperlukan untuk melindungi generasi muda dan menjaga masa depan bangsa. Disinilah peran krusial pendidikan mengemuka. MNC Group sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar bagi perekonomian tanah air, berkomitmen ambil peran dalam menyiapkan generasi muda unggul, berbudaya baik, dan berdaya saing global. Berawal dari gagasan pendirinya Hari Tanusudibyo, komitmen ini diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi di tahun 2018 sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility CSR MNC Group. Tujuannya agar generasi muda dapat meningkatkan karir serta penghasilan di masa depan. Sejak didirikan, MNC University berfokus pada penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia di bidang bisnis, pendidikan, teknologi informasi, dan komunikasi untuk memajukan bangsa Indonesia. MNC University memiliki 8 program studi unggulan dengan bidang keilmuan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Fakultas Desain dan Komunikasi, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Sebagai perguruan tinggi yang berafiliasi dengan MNC Group, MNC University memiliki berbagai keunggulan, yaitu kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri, serta program-program pengembangan karir dan keterampilan mahasiswa. Program praktisi mengajar, Career Development Program, program magang atau internship program, dan program akses kerja, serta pengembangan hard skill dan soft skill mahasiswa dirancang dan diimplementasikan melalui serangkaian proses yang tepat dan kolaboratif dengan kebutuhan industri di masa depan. MNC University menawarkan skema pembelajaran yang beragam, meliputi skema luring dengan sistem tatap muka di kelas dan skema daring yang didukung oleh infrastruktur digital dan teknologi mutakhir. Skema daring memungkinkan mahasiswa untuk mengakses program pendidikan tanpa terhalang oleh batasan jarak dan waktu. MNC University merencanakan pengembangan kampus di kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat yang terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Menawarkan lingkungan belajar yang ideal dengan udara yang sejuk dan panorama alam yang memukau. Sebagai kawasan edutainment terintegrasi, KEK MNC Lido City menyediakan beragam fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa. Berlokasi di Technopark, MNC University dikelilingi berbagai fasilitas modern seperti co-working space dan security operation center. Diproyeksikan sebagai Research and Technology University, MNC University di KEK MNC Lido City akan menjadi pusat pendidikan terpadu yang nyaman. Lido Adventure Park, Movieland, MNC Park, dan Lido Music and Arts Center siap memanjakan mahasiswa selama berkuliah di MNC University. Dengan didukung oleh berbagai keunggulannya, MNC University diyakini akan berkembang pesat menjadi universitas pilihan dan kebanggaan generasi masa depan Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap, segera kunjungi https://pmb.mncu.ac.id. MNC University, membangun bangsa, memajukan Indonesia. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Hari Tanu Sudibyo, Ibu Jessica Tanu Sudibyo. Kepada Ibu Jessica, disilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman MNC Group dan juga Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo. Ibu Maria dan semua jajaran pimpinan MNC University dan tentunya seluruh mahasiswa, dosen, mahasiswa, semua kru di sini yang hadir yang saya banggakan dan saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bertatap muka. Pada saat ini saya tidak membawa bayi, bisa dititipkan kepada Oma. Hadir di acara yang luar biasa yang sudah disiapkan oleh tim yang bertema Resilient Character of the Younger Generation Integrating Moral Values dan Professionalism. Tema ini saya yakin sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda yang kedepannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya yakin semua di sini akan menjadi pemimpin. I am very sure of that. Karena di kemudian hari ketika kita mengalami banyak perubahan, pergantian zaman, kita talk about AI, kita talk about changing technology landscape gitu ya. Kita berbicara tentang the changing nature of work. Tetapi apa yang sering kali kita lupakan, kita neglect adalah values yang sebenarnya tidak akan berubah dengan adanya pergantian zaman. Dan one of it is actually resilience, the ability to bounce back, the ability to adapt to change, ya kan, the ability to grow. Jadi ini adalah tema yang sangat penting yang akan kita dalami hari ini. Namun tidak hanya cukup untuk tahan banting, generasi muda juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam setiap aspek professionalism kalian di kemudian hari. Saya percaya bahwa tugas kami di institusi pendidikan
tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak hanya prepare you for the world of work dalam segi skill, kompetensi, tetapi untuk membentuk pribadi yang bermoral, yang jujur, yang bertanggung jawab. MNC University berkomitmen untuk mendidik mahasiswa menjadi individu yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang unggul, yang berlandasan nilai-nilai luhur bangsa. Saya berharap melalui kuliah umum ini kita semua dapat memperkaya wawasan tentang bagaimana membangun karakter yang kuat dan yang paling penting, bagaimana menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari maupun di bangku perkuliahan ataupun sebagai professionals in the future. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kuliah umum ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jessica Tanusudibyo atas sambutan yang telah diberikan. MNC Group merupakan grup investasi terkemuka di Indonesia dengan 4 bisnis strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment hospitality, dan energi. MNC Group berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen kuat untuk terus berinovasi, menghadirkan layanan berkualitas bagi masyarakat, dan juga berinvestasi dalam pengembangan generasi muda Indonesia melalui berbagai inisiatif pendidikan dan sosial. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan video profile MNC Group. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group fokus pada 4 bisnis strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment hospitality, dan energi. Di media non-digital, 4 TV FTA dari MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews mendominasi dengan jumlah audience share tertinggi di Indonesia. MNC Media menghasilkan beragam konten untuk segala segmen dengan lebih dari 20.000 jam konten baru setiap tahun dan memiliki lebih dari 300.000 jam pustaka konten. MNC Media dikenal unggul dalam memproduksi program pencarian bakat terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, X Factor Indonesia, The Voice Indonesia, serta program-program spesial seperti Indonesian Television Awards dan Indonesia Movie Actor Awards. Dalam konten animasi, Kiko telah menembus 64 negara, menunjukkan kemampuan grup dalam mengembangkan karakter IP yang diterima secara global. Untuk terus memperkuat kontennya, MNC Media memiliki infrastruktur produksi berteknologi tinggi paling terintegrasi, termasuk studio indoor terbesar, studio RCTI Plus, dan ekosistem produksi outdoor yang disebut Movie Land di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain Movie Land, grup memiliki Lido Music and Arts Center, LMAC, venue festival musik outdoor terbesar di Indonesia yang digunakan MNC Media untuk konser musik akbar dan produksi hiburan lainnya. MNC Media baru-baru ini memasuki manajemen acara olahraga yang mencakup penyelenggaraan dan promosi pertandingan persahabatan atau kompetisi untuk tim sepak bola lokal dan internasional, bermitra dengan Jakarta International Stadium. Di media berbasis berbayar, MNC Group mendominasi dan mengoperasikan 2 DTH TV berbayar, MNC Vision untuk layanan premium, dan K-Vision untuk pasar yang luas, serta layanan IPTV melalui MNC Play dan Vision Plus TV. Kekuatan utama bisnis TV berbayar terletak pada beragam konten eksklusif dari berbagai saluran linear in-house dan ribuan VOD. Di bawah Infocom, grup mengoperasikan bisnis infrastruktur ICT atau Information and Communications Technology. Sebagai bagian dari ekosistem produksi yang solid, MNC Media memiliki manajemen artis terbesar dengan lebih dari 400 artis dari berbagai genre dan mengoperasikan label musik dengan penyanyi top di bawah naungan manajemennya. Di media sosial, Star Hits mengelola aktivitas media sosial MNC Group dan merupakan mitra resmi dari YouTube, Facebook, dan TikTok. Digabungkan dengan multi-channel network kami yang mengelola konten kreator dalam jumlah besar, grup memiliki jumlah subscriber dan follower terbesar dengan sekitar 1,5 miliar views setiap bulannya. iNews Media Group
dibentuk untuk mengintegrasikan seluruh konten berita di seluruh platform MNC Media, mulai dari saluran linear, gratis dan berbayar, portal online, media sosial, dan radio. MNC Media memiliki 2 super app AVOD dan SVOD. RCTI Plus adalah super app AVOD terbesar yang terdiri dari 5 kategori konten, meliputi video, agregator berita, konten audio, kompetisi pencarian bakat UGC, dan konten musik melalui investasi strategis di Treble Music. Treble Music adalah layanan musik berlisensi pertama yang menghadirkan pemutaran lagu on demand dan offline tanpa biaya kepada pengguna. Vision Plus adalah super app SVOD terbesar yang menyediakan lebih dari 100 saluran linear premium lokal dan internasional dengan fitur catch-up, lebih dari 20.000 jam konten VOD eksklusif, dan produksi konten orisinil. MNC Capital mendirikan Motion Digital yang menyediakan layanan berbasis transaksi. Motion Bank dari MNC Bank, aplikasi perbankan digital yang terintegrasi, dilengkapi aneka fitur seperti kartu kredit virtual, deposito online, kris, top up e-money, dan transaksi in-app biller purchase. Motion Trade dari MNC Sekuritas, aplikasi online trading dan reksadana, lengkap dengan laporan riset. Motion Pay dari MNC Teknologi Nusantara, aplikasi e-money, e-wallet, dan transfer digital yang telah diintegrasikan ke dalam Motion Bank. Flash Mobile, payment gateway dan biller aggregator. Dan Motion Credit dari MNC Finance, aplikasi pembiayaan multiguna. MNC Capital juga memiliki MNC Leasing yang melayani pelanggan korporasi dengan menyediakan pembiayaan aset produktif. Bisnis asuransi mencakup semua produk asuransi jiwa dan non-jiwa melalui MNC Insurance dan MNC Life. MNC Asset Management berfokus pada reksadana saham, pendapatan tetap, dan pasar uang yang telah diintegrasikan ke dalam Motion Trade. MNC Land bergerak pada bisnis entertainment hospitality. Kawasan ekonomi khusus MNC Lido City merupakan resort terpadu yang meliputi kawasan hunian, komersial, dan hiburan seluas 1.040 hektar di Lido, Jabodetabek, 1 jam dari Jakarta, langsung melalui tol. KEK MNC Lido City akan menghadirkan ragam hiburan seperti MNC Park, theme park berstandar internasional, retail, dining, dan entertainment, berbagai pilihan hotel, 18-hole World Championship Golf Course rancangan Ernie Els yang juga dilengkapi dengan clubhouse modern, villa mewah, dan private clubhouse, wellness village, movie land, Lido Music and Arts Center, Lido World Garden, sirkuit terintegrasi, Lido Adventure Park, serta fasilitas pendukung lainnya. MNC Land memiliki lahan terbesar di Tanah Lot, Bali untuk pengembangan resor terpadu. MNC Land memiliki satu-satunya hotel bintang 6, Park Hyatt Jakarta, Oakwood Hotel dan One East Penthouse and Residences di Surabaya, The Westin Resort Nusa Dua, dan Bali International Convention Center, serta memiliki dan mengelola gedung perkantoran, venue acara, dan co-working space di Jakarta, Surabaya, dan Bali. MNC Energy Investments merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi, khususnya izin usaha pertambangan di Sumatera Selatan, serta infrastruktur pendukung seperti jalan angkut, jembatan timbang, stockpile, crusher, hingga pelabuhan batubara. Sebagai bagian dari program kepedulian sosialnya, MNC Group melalui MNC Peduli sangat aktif dalam kegiatan CSR, termasuk pelayanan kesehatan gratis, beasiswa, distribusi pangan pokok, dan mendukung komunitas secara umum. MNC Group, membangun masa depan, kebanggaan bersama, milik bangsa. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi utama, di mana kita akan mendalami esensi dari nilai-nilai moral sebagai fondasi karakter tangguh, sebuah topik yang sangat relevan dalam membentuk pribadi unggul dan berintegritas di era modern ini. Materi ini akan disampaikan langsung oleh seorang tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai pemimpin sukses di dunia bisnis, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan karakter generasi muda. Dengan hormat, kami mengundang Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo sekaligus Executive Chairman MNC Group, Bapak Haritanu Sudibyo, untuk naik ke atas panggung dan berbagi wawasan berharga dengan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bu Jessica, selaku ketua dari yayasan yang mendirikan MNC University, Bu Maria sebagai rektor, dan tentunya para jajaran pengurus sivitas dosen dari MNC University yang hadir di sini. Dan semua adik-adik yang saya banggakan, baik yang baru akan memulai tahun ajaran baru, yang sedang menjalani di mungkin tingkat semester berapa ini, 3 dan 5 ya, dan mungkin yang sudah lulus yang juga bergabung di sini. Apa kabar semuanya? Baik ya, baik ya. Jadi nanti setelah saya ada Pak Anindya Bakri, ya mungkin semua sudah tahu ya, Pak Anindya Bakri itu juga tokoh muda yang berhasil. Beliau sekarang juga CEO daripada Bakri Group dan Ketua Umum Kadin yang baru. Ya kalau mengikuti berita-berita kan bisa dilihat. Oke, langsung saya ini menekankan pentingnya soft skill. Soft skill itu penting sekali. Karena orang yang kuat soft skill-nya secara otomatis improvisasinya itu cepat. Dan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan itu kan tidak statis, berubah-ubah. Ya, ekosistem berubah, situasi berubah, ya karena ada globalisasi, ada internet yang tadinya semua terbatas di wilayah Indonesia, kemudian sekarang segala sesuatunya mudah diakses di seluruh dunia, sehingga tentunya itu mempengaruhi juga ekosistem yang kita alami ya di kehidupan kita sehari-hari. Saya di sini ada 2 topik. Fokus saya itu moral values for solid foundation. Jadi kita hidup itu soft skill itu, moral values is part of soft skill. Moral values for solid foundation, jadi fondasi yang kuat. Untuk apa? Untuk memiliki karakter sebagai pemenang. Ya. Kalian nanti kalau sudah di dunia nyata bekerja, hal-hal seperti ini akan kalian rasakan. Sangat-sangat relevan dan sangat-sangat penting. Karena itu juga saya alami di dalam saya berkarir. Ya tadi lihat MNC Group itu dibangun dari nol. Dari nol. Dari tidak ada artinya. Ya jadi berdiri di tahun akhir 89. Ya saya waktu itu baru selesai lulus MBA. Ya saya selesai MBA itu Agustus, di wisuda Oktober 89. Saya pulang ke Surabaya, kemudian saya pindah Jakarta awal 90, Januari 90, sudah punya anak 1 waktu itu, Ibu Angela yang sekarang Wamen, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya kakak tertua dari Ibu Jessica, waktu itu tahun 90 usianya baru 3 tahun, lahir tahun 1987, dan saya tidak pernah di Jakarta sama sekali. Ya, nah ini ada Pak Anin nih. Pak Anin ini kita berikan selamat karena sekarang sebagai Ketua Umum Kadin. Ya, jadi nanti beliau yang akan bicara banyak ya dengan testimoninya, pengalaman beliau. Ya, beliau ini fighter, ya, fighter resilient, fighting spiritnya sangat tinggi. Ya, jadi saya cepat saja karena saya melengkapi dengan Pak Anindya. Jadi moral values for solid foundation of winning character. Jadi kita harus memiliki value-value yang benar ya sebagai fondasi kita untuk memiliki karakter yang solid, karakter yang bisa membawa karir kita untuk maju di bidang apapun. Nanti adik-adik sekalian misalnya akan berkarir, mau di pemerintahan, mau di swasta, ya atau mau di mana saja sebagai entrepreneur misalnya. Dan ini sangat penting untuk dalam pengambilan keputusan. Karakter yang solid
Ya winning character itu sangat penting dalam kita ngambil keputusan. Ya, penting juga untuk membangun ya, pribadi kita for personal growth dan karir kita, achievement. Ya, kemudian juga untuk membangun hubungan dengan pihak lain. Ya, di sini saya pakai bahasa Inggris karena ini kan forumnya university campus, cultivating meaningful relationship dan juga membangun behavior kita yang ethical tentunya ya. Jadi di sini saya ingin memberikan tip-tip bagaimana kita berhasil tapi berhasil dengan cara yang benar, yang baik. Berikutnya, yang pertama kita harus punya integritas. Integriti ini sangat penting. Ya. Integriti ya tentu kita integriti itu honest, konsisten di action dan kalimat kata-kata kita. Jadi banyak orang tidak konsisten dari apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Ya. Ini nanti saya berikan satu contoh pengalaman. Ya, karena integriti itu membangun trust dan reputasi ya, di dalam karir kita. Ya, sehingga kita menjadi sosok yang reliable. Kalau kita dipandang reliable oleh ekosistem kita, itu satu hal yang sangat mahal. Sangat mahal. Ya, akan mempermudah jalan kita untuk maju. Saya contoh, pada waktu saya pertama kali masuk Jakarta, ya, bulan Januari tahun 1990, perusahaan pertama yang saya dirikan itu perusahaan sekuritas. Kemudian saya lihat pada saat itu 90% transaksi itu didominasi oleh investor asing. Sehingga saya berkesimpulan kalau saya tidak menghandle investor asing pasti nggak bisa maju. 90% investor asing. Sementara saya tidak punya kenalan sama sekali, di Jakarta aja nggak punya kenalan. Karena baru masuk Jakarta. Jadi saya masuk Jakarta itu Januari 90, kemudian mulai beroperasi sekuritasnya Februari 90, ya, merangkak dari nol. Apa yang saya lakukan? Kemudian saya keluar negeri. Saya ke Singapura. Saya tidak kenal siapa-siapa, saya pakai buku telepon. Saya teleponin satu-satu fund manager. Satu-satu telepon, minta waktu saya. Ya. Terus saya presentasi. Tapi sebelumnya saya pelajari dulu. Cara mereka memilih broker atau sekuritas, apa kriteria yang penting? Jadi yang pertama itu research. Yang kedua itu adalah fast execution. Jadi kalau dikasih order mesti cepat. Yang ketiga adalah administrasi yang transparan. Ya, jadi saya survei 3 hal ini. Sebelum saya pergi, saya buat research. Saya tulis sendiri karena tidak bisa membayar analis kan, mahal. Jadi saya membuat riset sendiri, riset industri, riset ekonomi, perusahaan-perusahaan TBK waktu itu sudah ada Astra ya kalau nggak salah, ada perusahaan-perusahaan yang sudah Indosemen juga sudah ada, udah go public, saya buat risetnya semua yang gede-gede perusahaan. Dari hasil itu saya pergi ke Singapura, saya telepon, tentunya kan ada yang sebelah mata saya nggak diterima, ada yang terima saya, ya. Kemudian yang terima saya presentasi ya, dengan segala kemampuan saya. Kemudian saya ke Hong Kong, saya lakukan yang sama. Ya, kemudian saya pulang ke Jakarta, akhirnya sudah dapat account beberapa, mereka jadi nasabah saya. Ya, dari situ saya kemudian mulai merangkak ya, karirnya lebih baik. Dan apa yang saya jaga, komitmen saya. Apa yang saya janjikan bahwa saya akan handle dengan baik, ya, baik itu researchnya, baik itu eksekusinya, dan saya handle sendiri, ya, sampai dengan administrasinya, ya, sehingga pada tahun 93 itu sudah menjadi perusahaan sekuritas terbesar nomor 3 di Indonesia dalam waktu praktis sekitar 2,5 tahun. Jadi integriti itu penting. Ya, bagaimana kalau kita itu dianggap reliable oleh counterpart kita, oleh ekosistem kita, itu akan memudahkan karir kita untuk menjadi jauh lebih baik. Ya, jadi dibutuhkan honesty, ya, kejujuran, dibutuhkan konsistensi. Ya, jangan kalau butuh kemudian kita
ladenin, terus kita tidak butuh, kita tinggal. Nah, itu tidak boleh. Jangan punya karakter seperti itu. Ya. Terus kemudian accountability, ya, ada pertanggungjawaban. Kalau itu memang kewajiban kita, selesaikan. Bukan hanya asal selesai, selesaikan dengan baik. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita miliki. Terus kemudian yang penting juga adalah respect. Kita harus mampu juga respect others. Di dalam kehidupan itu ya, saya ingin garis bawahi, sukses itu tidak bisa sendiri. Setiap keberhasilan seseorang pasti ada campur tangan keterlibatan pihak lain. Bisa keluarga dan atau kontempat kita, mitra kita, ekosistem kita. Ini penting. Ya, tidak ada orang yang berhasil karena dirinya sendiri. Jadi to respect others, ya, kita value others, opininya, feelingsnya, ya, dan hak-haknya tentunya, ya, tanpa kita memandang sebelah mata. Ya, tentunya dengan demikian kita menjaga hubungan yang baik dengan yang lain. Ini harus diingat, sukses tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, saya pun bisa tumbuh membangun MNC seperti saya katakan tadi. Karena pertama kali bisa dapat investor besar-besar. Kalau nggak dipercaya mana bisa akhirnya seperti sekarang. Ya, jadi sukses itu pasti ada keterlibatan pihak lain. Ingat, respect others is very, very important. Kemudian yang ketiga yang penting ya harus tanggung jawab. Saya kalau berhubungan sama orang yang punya responsibility yang baik, tenang saya. Kenapa? Kalau kita udah punya kesepakatan dan kita udah nyaman, karena karakter dia orang tanggung jawab gitu. Ya. Kalau seseorang tanggung jawab, ya, dia accountable, termasuk konsekuensinya. Ya, saya mengatakan kepada teman-teman saya di MNC Group, kalau punya jabatan, jangan hanya melihat haknya. Tapi banyak yang begitu. Ngelihat haknya, tapi lupa tanggung jawabnya. Lupa kewajibannya. Jadi saya katakan kalau Anda dipromosikan, memiliki jabatan yang bagus, it's good, harus disyukuri, ya, karena Anda punya tentunya benefit-benefit hak yang lebih baik, tapi jangan lupa, di situ juga melekat tanggung jawab lebih besar yang harus dibereskan. Ya, paham ya? Jadi kalau kalian bisa memiliki karakter seperti begitu, responsible person, ya, jadi tidak menuntut haknya saja, tapi juga ingat harus menyelesaikan kewajibannya, kalian pasti akan menjadi insan yang lebih baik. Dimanapun, ya, termasuk sekarang misalnya kalian kuliah, ya kan sebagai mahasiswa tentunya ya bangga ya mahasiswa, tapi ingat ada kewajiban-kewajiban harus dipenuhi. Pastikan ya belajar, ya pastikan lulus dengan baik. Kalau asal lulus kan ya tidak maksimal artinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, humility atau humbleness, ya. Jadi orang yang humble ya itu pasti akan belajar terus. Ilmu itu tidak ada ujungnya. Ya, Pak Anin di sini kan belajar terus nih beliau ini, ya kan. Sudah doktor ya, Pak Anin ya. Oh, S2. Tapi S2-nya Stanford. Nah, Stanford. Jadi kalau ingat ya, dunia ini dinamis. Ya, dengan adanya globalisasi, pasti ekosistem itu berubah. Orang yang hebat 20 tahun yang lalu tidak mau belajar hari ini, ya, selama 20 tahun, sejak 20 tahun yang lalu sampai hari ini bukan orang hebat lagi. Saya bisa jamin itu. Jadi being humble is very, very important, karena orang humble itu pasti akan belajar terus. Seperti saya pun juga belajar sampai hari ini. Ya, saya kasih contoh. Orang yang humble, orang yang mau belajar terus, itu pasti lebih baik. Saya ingat tahun 2001 saya ngambil alih RCTI. Orang bilang, kamu pasti nggak bisa, background-nya kan finance, background saya finance, edukasi saya.
Dan sekuritas kan terkait sama finance juga. Saya bilang nothing is impossible kalau kita mau belajar. Jadi begitu saya ambil alih, saya jadi direktur utama, yang saya lakukan ya belajar. Saya belajar 2. Jadi saya lihat, saya muter produksi itu, media itu end to end-nya bagaimana sih? Mulai dari planning, scheduling, ngatur ini genre-nya, programnya disesuaikan dengan audiensnya, kemudian pemilihan programnya, terus nanti setelah itu memutuskan apakah beli atau produksi sendiri, ya dan seterusnya, kemudian paralel dijual, cari iklan dan sebagainya. Itu saya pelajarin semua sampai saya paham. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya sempatkan, saya keliling ke Singapura. Wah, terlalu regulated. Ya kalau media itu kan perlu kreativitas. Karena highly regulated, Singapura nggak cocok. Saya ke Malaysia. Wah, Malaysia juga highly regulated, nggak cocok. Kemudian saya kemana waktu itu? Saya ke Amerika. Amerika very segmented. Ya, jadi TV sendiri, PTV sendiri, production sendiri. Karena aturannya banyak. Terus yang saya lakukan, saya ke Meksiko. Zaman dulu tuh terkenal namanya telenovela. Betul enggak? Oh, kalian belum lahir kali ya. Tahun 2001. Belum lahir. Saya 2002 saya ke Meksiko. Ya, saya ke sana, saya kenalan, terus saya diajak orientasi. Yang mereka lakukan itu mulai grooming artis, di training ada akademinya, sampai jadi, sampai produksi, sampai akhirnya kontennya dimasukkan TV, terus dijual iklannya, karena mereka produksi sendiri, kemudian programnya itu mereka miliki, dipaketkan jadi channel, mereka jual ke PTV. Terus muter, kemudian karena library mereka banyak, itu milik mereka, karena mereka produksi sendiri, mereka jual keluar. Meksiko termasuk MNC juga beli. Ya, saya masih ingat saya beli banyak telenovela zaman tahun 2002, 2003 dari mereka. Jadi satu biaya ya mereka keluarkan untuk membuat program itu pendapatannya bermacam-macam dari iklan, dari langganan PTV. Dulu OTT streaming belum ada. Kemudian dari tentunya media-media lain di luar Meksiko yang beli dari mereka. Dulu telenovela terkenal sekali. Saya bilang, ini cocok. Indonesia belum begitu waktu itu. Kemudian saya pulang, saya terapkan. Saya membuat produksi sendiri. Ya, drama. Dulu kalau drama selalu beli dari pihak lain. Saya buat sendiri. Terus menciptakan artis. Ya kan? Artis kita kelola. Karena kita punya talent manajemen juga besar sekarang. Ada 600 lebih. Ya, jadi itulah nothing is impossible kalau kita mau belajar terus. Meskipun secara latar belakang pendidikan kita tidak memiliki itu. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi soft skill is very important. Orang yang soft skillnya very strong, solid, itu dilepas di mana saja bisa hidup. Karena dia akan belajar terus, menyesuaikan dengan keadaan. Ya, ini penting sekali. Kemudian ini juga penting ini, perseverance. Ya, perseverance ini bisa contohnya nanti Pak Anin ini, perseverance. Ya kan, sekarang jadi ketum Kadin itu kan perlu ketekunan, kegigihan. Kalau enggak kan enggak jadi ketum. Ya kan? Ya, saya bangun MSC juga perlu perseverance, perlu ketekunan, kegigihan, keuletan. Banyak orang di sini lemah. Jadi di tengah jalan, ingat ya, sukses itu tidak seperti matematika, aritmatika. Aritmatika itu 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi linear, hidup itu tidak linear. Hidup itu bisa kita 10 tahun di bawah. Tahu-tahu tahun 11 lompat, naik di atas. Nah, banyak orang karena ketekunannya, kegigihannya itu tidak solid, belum sampai ujung udah nyerah. Ya, jadi peganglah prinsip before you get there, never give up. Jangan pernah menyerah sebelum kita mencapai tujuan kita. Akhirnya akan terbangun perseverance, ketekunan, kegigihan yang sangat luar biasa. Ya, mau bangun apapun. Mau jadi entrepreneur, bangun usaha, mau kerja di pemerintahan,
mau kerja di swasta, semua sama. Perlu ketekunan. Ya. Dan 90% lebih orang di sini lemah. Belum sampai ujung udah give up. Ya, saya terinspirasi sama Abraham Lincoln. Saya bilang Bu Jess tadi. Itu orang dari yang keluarga paling miskin, ya kan? Akhirnya dia otodidak belajar lawyer, legal, ya belajar law, jadi lawyer, tapi jatuh bangun sampai pernah bangkrut, pacarnya meninggal, nyoba untuk masuk ke Senat, ya ke DPR sana Amerika, gagal, ya masuk, terus gagal lagi, ya dalam perjalanan dia itu kegagalannya banyak sekali, baik karir maupun kehidupan pribadinya. Tapi at some point in time, karena dia never give up, dia menjadi presiden Amerika yang terbaik. Yang pencetus demokrasi sesungguhnya, penghapusan apartheid itu ya Abraham Lincoln. Perbudakan itu dia yang basically dia itu yang mengintroduce demokrasi, ya, freedom and human right, equality. Jadi kalau belajar sejarahnya dia nanti bisa dilihat. Ya, jadi makanya dia disebut presiden Amerika yang terhebat sampai dengan hari ini. Ya, tapi karena dia terlalu banyak yang orang yang tadinya, karena equality itu kan artinya yang tadinya di atas kan jadi tidak suka. Akhirnya dia meninggalnya dibunuh. Oke, berikutnya adalah empathy. Empathy ini penting ya. Basically ini similar ke respect tadi. Ya, kita hidup itu perlu campur tangan keterlibatan orang lain. Ya, jadi having empathy itu sangat penting. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita juga perlu respect. Kemudian yang berikutnya fairness. Fairness ya kita harus adil. Ya, seperti saya contohnya kalau di MNC Group karyawan itu banyak. Total kalau sama outsource bisa 30.000. Ya, kalau termasuk sampai kontrak saja mungkin 18.000. Ya. Dan untuk membuat situasi climate yang nyaman, kita sebagai pemimpin itu harus fair. Ya. Mau latar belakangnya apapun, selama yang bersangkutan loyal, dedikasinya tinggi, dia betul-betul mengutamakan kepentingan organisasi, karirnya pasti bagus. Ya, jadi being just itu seorang pemimpin sangat penting. Jadi kalian nanti kalau sudah mentas, ya fairness is very important. Ya, treating others justly, ya nggak ada favoritism, nggak ada discrimination. Ya, memastikan bahwa semua orang kalau kita jadi pemimpin memiliki opportunity, kesempatan yang sama. Ya. Oke, terus berikutnya gratitude. Ya, gratitude penting. Gratitude itu orang yang punya gratitude itu hidupnya penuh syukur. Mau susah mau senang ya kita harus bersyukur. Kalau orang biasanya kan kalau senang bersyukur. Kalau susah nggak mau bersyukur, ya kan? Saya pernah mengalami kerugian besar. Pak Ani juga pernah, sama. Saya ini pendirinya Friend, pernah dengar? Mobalit, saya yang dirikan. Ya, jadi dirikan susah payah lagi. Zaman dulu itu tahun 90-an, HP nomor pertama kali itu adalah AMPS 082. Pemerintah tuh ngasih izin dibagi wilayah Barat, Tengah, Timur. Barat itu di bawah Komselindo, Tengah itu di bawah Metrosel, Timur di bawah Telesera. Tiga-tiganya saya take over. Saya ambil, ya tahun 2001 selesai, terus saya merger. Kemudian saya migrasi ke CDMA. Ya kebetulan waktu itu saya bendahara umum KONI. Ketua umum KONI-nya itu Pak Agung Gumelar yang juga Menteri Perhubungan. Saya minta, Pak minta nomor cantik dong.
dikasih 0888. Ya kan? Akhirnya saya launching 0888. Maju pesat, luar biasa. Ya, Pak Anin juga punya Asia waktu itu. Maju pesat, kita bersaing waktu itu. Pak Anin baru awal-awal itu ya, di Jakarta ya. Kan tahun 2000-an baru masuk kan. Ya, jadi beliau ini sama saya beda 9 tahun. Jadi beliau baru masuk Jakarta. Kemudian maju pesat, tapi somewhat ada salah kelola. Salah kelola dan memang CDMA waktu itu ada keterbatasan di handset. Variasinya terbatas. Kalau GSM variasinya banyak. Ya akhirnya kalah ya sama GSM. Sama Indosat dan lain-lain sebagainya. Terus sampai akhirnya cut loss, jual, ruginya 1 T lebih. Ya bersyukur juga, ya udah. Habis gimana? Kalau stres malah tidak produktif, ya bangkit lagi. Seperti saya katakan tadi, hidup tidak linear. Ya, bisa jatuh bangun. Donald Trump, ya kan, dia berhasil, terus pernah bangkrut, bankrupt. Tapi bangun lagi dia. Bangun lagi, jadi presiden juga akhirnya. Presiden Amerika yang ke-45. Terus kalah, sekarang dia maju lagi sebagai calon presiden. Jadi ingat itu baik-baik. Ya, jadi bersyukur itu membuat kita lebih realistis. Membuat kita melihat kekurangan kita. Kalau ada hal yang tidak ada hidup yang tidak pernah salah. Tidak ada dalam kehidupan kita yang tidak pernah gagal. Pasti kita pernah gagal, ya kan? Tapi kalau mentalitas kita, cara menyikapinya kita bersyukur, kita pasti akan bangkit lagi. Kelemahan kita perbaiki. Ya, kemudian yang berikutnya, courage. Courage ini penting. Ya, courage ini kalau mau berhasil ya harus punya courage, punya keberanian, tapi bukan ngawur. Ya, courage itu memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Ya, ini dengan cara yang baik ya. Bahkan itu sulit. Ya, courage membangun leadership dan personal conviction. Ya, jadi contoh-contoh courage ini pada waktu saya ngambil alih Bimantara tahun 2001. Semua orang bilang jangan, nggak mungkin bisa pegang, ya kan? Tapi ya saya lihat apa yang saya lakukan itu tidak nyalahi aturan, ya saya tetap aja ambil alih, saya beli, kemudian dengan keterbatasan saya mau belajar, ya akhirnya saya perbaiki, ya dengan cara mana yang mau dikembangkan, mana yang tidak dikembangkan dijual, yang dikembangkan itu kita perbaiki, termasuk RCTI di dalamnya, ya dan lain-lain, termasuk waktu itu cikal bakalnya friend itu juga ada di situ, ya sampai akhirnya bisa membangun media. Jadi cikal bakalnya media MNC TBK, jadi yang tadi dilihat di video itu dari situ. Ya jadi karena adanya courage, ya, keberanian untuk ngambil keputusan dan menerima segala konsekuensinya dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir ya self discipline. Orang yang disiplin itu pasti lebih baik. Ya, saya mau kasih testimoni sebagai penutup, nanti gilirannya Pak Anin. Saya dulu itu anak drop out. Baru tahu kan? Saya anak drop out. Tahun 83 saya drop out waktu SMA kelas 3 yang baru saya jalani berapa bulan tuh. Bulan Oktober saya drop out. 83, jadi baru berjalan ya 2-3 bulan drop out. Dan malesnya luar biasa. Jadi malesnya luar biasa, kemudian akhirnya ibu saya sangat mempengaruhi saya, akhirnya saya putuskan saya sekolah lagi. Tapi saya tidak mau sekolah masuk SMA lagi, saya ikut namanya ujian persamaan, paket C kalau zaman sekarang. Jadi ijazah SMA saya itu paket C. Ya, mungkin kalau sekarang saya pegang paket C, saya kerja, ngelamar kerjaan, mungkin ditolak saya. Karena ijazahnya SMA paket C. Ya kan? Saya lulus, kemudian saya berikhtiar. Saya harus berubah
dari anak yang pemalas menjadi anak yang rajin. Ya. Dan untuk merubah attitude dari malas rajin itu susah yang luar biasa. Tapi saya mencoba disiplin. Setiap hari saya belajar. Setiap hari saya di perpustakaan. Dulu nggak ada laptop, nggak ada komputer. Kalau membuat apa-apa ya nggak ada Google dulu. Jadi saya kalau perpustakaan, saya lihat referensi. Jadi kalau saya belajar itu saya selalu lihat footnote-nya. Itu referensinya dari mana saja. Dan saya pelajarin. Karena saya berikhtiar, saya kalau sudah berbalik menjadi lebih baik, saya bukan untuk cari ijazah. Saya harus lulus dengan baik dan ngerti. Ya, sampai akhirnya saya sangat rajin. Ya, jadi saya S1 saya dapat beasiswa, S2 saya dapat beasiswa, pernah dimasukin koran lulusan terbaik, ya sampai saya selesai S2. Dari malasnya luar biasa. Ya, ini mungkin Pak Anin sudah tahu juga. Saya dulu kan anak drop out waktu tahun 83. Terus ijazah SMA saya itu paket C. Ya kan kalau sekolah lagi kan lama, saya paket C aja langsung ujian. Tapi belajar dulu saya. Ya kan, jadi dari malas jadi rajin itu perlu self discipline yang sangat luar biasa. Ya dulu kalau belajar ngantuk, kalau main nggak ngantuk. Ya. Jadi kalau saya ngantuk, saya kasih remason sini. Jadi mata langsung melek gini. Ya kan? Kalau masih ngantuk, saya belajar berdiri. Ya kalau tidur kan jatuh saya. Jadi saya coba segala cara bagaimana saya itu merubah dan akhirnya bisa. Ya jadi inilah adik-adik yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa hard skill is important. Hard skill very important. Orang kalau tidak punya technical skill, ya nggak ngerti apa-apa. Tapi fondasinya itu soft skill. Orang kalau fondasi soft skillnya kuat, akhirnya otomatis dia akan improvisasi memperbaiki apa? Hard skillnya, technical skillnya. Seperti saya katakan tadi, saya nggak ngerti media, nggak ngerti TV sama sekali, tapi begitu ngambil alih, ya belajar bagaimana supaya ngerti, ya kan, programming itu bagaimana, produksi itu bagaimana, sales marketing itu bagaimana, yang tidak pernah di sekolah pun saya belajar sama sekali. Terus juga contoh best practice di dunia itu di mana, ya kemudian dari situ saya belajar dan saya terapkan. Bisa seperti itu kenapa? Karena saya ngasah awalnya dengan soft skill yang baik. Paham ya? Jadi kalian kalau mau maju, kalian kalau mau berhasil, pastikan kalian memiliki soft skill yang solid. Kalau belum, itu bisa dibangun. Ya, soft skill itu kembali kepada diri kita sendiri. Orang lain bisa menasihati, tapi kalau kita tidak punya niat, itikat untuk memperbaiki diri kita, karakter kita, ya enggak bisa juga. Paham ya? Ya jadi ini sekedar garis besar yang ingin saya share kepada adik-adik. Kalian ke depan bisa jadi orang hebat. Bisa jadi orang hebat. Tapi soft skill kalian yang harus kalian tanamkan, kalian kokohkan, buatlah solid. Ya. Otomatis technical skill kalian akan berkembang dengan sendirinya lebih baik daripada yang lain. Nah, masalah Anda kalian berhasil atau tidak, ya sampai sejauh mana berhasilnya itu sudah rahasia di atas. Betul tidak? Tapi paling tidak kalian sudah melakukan bagian kalian. Kan hidup begitu. Lakukanlah bagian kita, terus selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Betul tidak? Lakukanlah bagian kita. Lakukanlah bagian kalian. Ya, tapi yang pasti kalian pasti lebih baik daripada bagian kalian tidak kalian kerjakan. Setuju? Ya, oke, baik. Berikutnya saya serahkan Pak Anin. Pak Anin ini hebat. Pak Anin ini 9 tahun ya. Tahun 74 lahirnya. Ya, 74 Ketum Kadin. Dulu ayah beliau juga tokoh, ya Pak Bursal Bakri kan tokoh Kadin, Ketum Kadin juga dulu ya. Sekarang putranya yang paling besar, Pak Anindya Bakri juga sebagai Ketum Kadin. Oke, silakan Pak Anin untuk melanjutkan. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo atas materi yang telah diberikan. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan dapat menginspirasi dan menjadi panduan bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik bagi Indonesia. Kami persilakan untuk Bapak Anindya Bakri untuk menyampaikan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama Pak Haritanu, Eksekutif Chairman MNC Group, terima kasih untuk mengundang. Luar biasa. Jangankan adik-adik sekalian, saya pun belajar barusan. Semangatnya nggak pernah sirna. Ibu Jessica Tanu Sudibyo, Ketua Yayasan MNC University, terima kasih untuk undangannya. Ibu Maria Tirta Wiyara, Rektor MNC University. Ibu Rektor, selamat. Saya dengar dalam waktu 2 tahun melunjak sekali pendaftarannya. Dan seluruh mahasiswa serta alumni MNC University, tepuk tangan buat kalian semua. Mungkin saya akan mulai paparan saya melengkapi sedikit banyak yang tadi Pak Haritanu sudah juga paparkan. Tadi saya lihat 10 nilai-nilai atau fondasi moral yang diterapkan oleh Pak Haritanu itu sangat penting buat kalian. Karena bukan saja moral-moral teori, ini diterapkan oleh beliau dan sudah bisa lihat hasilnya. Jadi bersyukurlah kalian bisa bagian daripada MNC University di mana langsung foundernya dan keluarganya berbagi pelajaran. Menariknya dibagi pelajaran artinya Anda semua tidak perlu membuat kesalahan yang sama. Buat kesalahan yang baru untuk tentu kebaikan. Dan kata syukur itu juga penting. Tadi ada di dalam 10 itu bahwa kita mesti grateful. Karena hidup pasti naik turun. Tapi kalau kita nggak bersyukur, kita kadang-kadang lupa apa yang kita dapat. Nah, saya ingin memberikan suatu data. Teman-teman ada yang suka main tenis nggak? Atau tahulah tenis kan? Ada suatu pemain ikonik namanya Roger Federer. Pernah dengar dong? Dari Swiss, hebat. Dia mengatakan dia bisa menjadi sangat hebat itu hanya dengan menang 52% dari setiap poin dia main, 52%. Jadi selama Anda bangun dari jatuh dan menang 52% dari kesempatan-kesempatan ke depan, Anda bisa menjadi yang terbaik. Jadi jangan pernah takut gagal. Saya berpikir tadi menuju ke sini, apa ya yang bisa berbagi dengan adik-adik, anak-anak sekalian. Karena kalian nih buat saya aja, anak saya alhamdulillah 21 tahun, 19 tahun, 17 tahun. Jadi saya membayangkan apa yang berguna kira-kira untuk berbagi dengan kalian semua. Pertama-tama, Anda udah ada cita-cita atau mimpi belum? Udah kan? Coba pengen tahu sedikit kalau ke MNC University, 2-3 orang aja. Cita-citanya apa sih? Ada yang ingin jadi pengusaha kayak Pak Hari dan keluarga? Angkat tangan. Nah, di belakang, wah ada perempuan satu hebat. Ada yang ingin jadi profesional, perusahaan besar, kerjaan bagus, gaji besar. Atau pengen ada yang menjadi public servant, kerja di perusahaan, kerjaan di pemerintah. Wah, lengkap Pak Hari. Jadi mudah-mudahan Indonesia Emas itu bisa tercapai mulai dari MNC University ya. Nah, saya tuh banyak ngumpulin data karena kebetulan seperti di MNC kami juga grup yang sudah 82 tahun. Jadi saya bilangnya nih 82-year-old startup, jadi mesti mulai lagi karena setiap kali ada perubahan. Jadi banyak data baik, data kurang baik, lengkaplah. Lalu saya pengen coba simpulkan, apa sih kalau ada satu yang paling dibutuhkan untuk berhasil di dalam dunia usaha. Nah, satu itu adalah
work ethics yang tadi banyak dijabarkan sama Pak Hari dari humility, perseverance, resilience, dan lain-lain tadi. Ya. Jadi memang etika kerja ini hanya bisa dilakukan, tidak bisa diomongkan, hanya bisa dipraktekkan. Nah, etika kerja itu komplit di sini. Tadi kata penting juga tuh reliability. Nah, artinya apa reliable? Kalau kita bicara dengan orang tersebut, sekali bicara sudah selesai. Karena kita tahu bahwa apa yang dibicarakan akan dilaksanakan. Lalu di situ juga bagian daripada work ethics itu orangnya itu selalu berpikir how to do more with less. Itu produktif tuh itulah. Jadi mentalnya itu pengen melakukan lebih tapi dengan sumber daya yang lebih kurang. Termasuk dengan teknologi. Nah, work ethic seperti itu gampang bicara, sulit gitu karena banyak tentu teman-teman yang berpikir atau adik-adik atau anak-anak, saya bisa saja melakukan lebih, tapi kasih saya lebih. Nah, kalau seperti itu, ya itu belum mencapai taraf produktif menurut saya. Nah, tapi juga ada contoh bad work ethics, etika kerja yang kurang baik. Misalnya telat waktu. Nah, itu juga kadang-kadang benar-benar bukan saja menghilangkan sumber daya diri sendiri, tapi juga ya respect kepada yang lain tuh kurang. Nah, kenapa saya senang sekali dengan para atlet? Karena kalau atlet itu tidak usah diajari tepat waktu, karena memang menang kalah itu bisa detik-detikan, bahkan split second. Kemarin ingat nggak waktu Olimpiade ada yang menang namanya Frederick panjat tebing, Spiderman Indonesia, tahu kan? Nah, itu menang itu cuma 0,02 detik. Jadi kita mesti bisa mengapresiasi waktu seperti dia mengapresiasi waktu. And by the way, Frederick itu sebelumnya itu adalah pemain badminton. 5 tahun yang lalu dia membuat suatu keputusan besar bahwa dia mau ke panjat tebing karena dia lihat panjat tebing itu potensinya besar. Ya. Nah, jadi itu satu yang saya ingin kedepankan bahwa work ethic itu adalah suatu hal yang paling penting. Jadi kalau ada satu yang dibawa dari apa yang saya paparkan ialah ini. Yang kedua, kita juga membuat data, mungkin di halaman berikutnya, apa sih workforce yang dibutuhkan supaya bisa kompetitif. Ya. Nah, ini semua bisa disimpulkan dari 2 termin, daya saing dan daya tahan. Ya. Punya daya saing tentunya sangat penting, karena kalau kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa menang, dan tanpa kemenangan itu kan tidak bisa dapat kemenangan berikutnya. Tapi mirip tadi yang disampaikan Pak HT bahwa daya tahan itu penting. Kenapa? Yang pasti itu ya tadi, pasti akan jatuh bangun. Nggak mungkin lah kita belajar berjalan pun jatuh bangun, naik sepeda pun jatuh bangun. Apalagi menjalankan suatu yang sekompleks mau menjalankan usaha, ingin sukses di bidangnya. Nah, ini kurang lebih apa yang dicari oleh anak-anak atau adik-adik, tempat kerja yang istilahnya membuat mereka semangat. Tempat kerja yang agile, di mana adaptif maksudnya terhadap perubahan bukan saja teknologi, perubahan politik, perubahan tren dan lain-lain. Tempat kerja yang tentunya intelligent, artinya decision makingnya itu juga cepat. Ya. Lalu juga produktif, tadi kita sudah bicara. Ya. Jadi tempat yang dianggap meritokrasi, artinya bukan karena kenalan tapi karena tadi loyalitas, kerja keras, mengedepankan kepentingan organisasi, dan juga ya efisiensi. Ya. Hemat itu penting tetap. Ya. Sebagaimanapun suksesnya orang, ya kalau tidak perlu kita buang-buang uang buat apa? Ya, karena di dalam tadi disampaikan keberhasilan seseorang pasti ada keberhasilan orang lain, sama di dalam rezeki yang kita dapat ada rezeki orang lain. Jadi daripada buang-buang mendingan kita bagi-bagi sedekah. Ya. Lanjut. Nah, ini mungkin apa yang tadi saya sampaikan, saya akan coba rangkumkan dalam satu
slide ya. Ini istilah Jepang mengutamakan ikigai. Jadi artinya reason for being. Jadi alasan kita tuh ada, atau the why in our life gitu. Karena menurut saya bicara how, what, when itu lebih gampang dari menjawab the why gitu. Nah, kayak misalnya adik-adik mesti bertanya, kenapa memilih MNC University? Pasti ada alasannya. Nggak banyak universitas yang dibuat berdasarkan praktek. Nah, di sini Anda dapatkan. Nah, jadi jangan disia-siakan, karena saya mesti sampaikan, banyak sekali orang ingin bisa mendapatkan suatu pelajaran yang baik, ya, edukasi, tapi banyak juga orang yang tidak bisa mendapatkannya. Jadi ketika mendapatkan, Anda mesti mencoba sebaik mungkin, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi nantinya sebagai pemimpin. Nah, apa itu ikigai? Nah, saya pakai ini kali ya. Jadi ada 4 ya, passion, mission, vocation, profession. Saya rasa semua sudah tahu, tapi sempat saya tadi waktu di brief tim saya nanya vocation itu apa tuh? Bahasa Indonesianya kan. Ternyata itu kurang lebih suatu manfaat untuk masyarakat luas. Jadi kita mesti bertanya tadi the why, mengapa kita melakukan sesuatu, passion kita di mana, misi kita apa, vocationnya itu apa, dan professionnya, maksudnya kerjaannya apa. Nah, saya coba kupas satu persatu ya. Nah, kita tentu kadang-kadang fokus on what we love, kita pengen ngelakuin apa. Tapi pengen ngelakuin apa aja itu belum tentu sempurna, karena apa yang kita suka lakukan, misalnya main video game, kita suka, tapi tidak membawa rezeki, kecuali memang jadi professional gamer, ya kan? Nah, jadi passion sama mission bagus punya jelas, tapi tidak bisa serta-merta kita hanya do what we love gitu. Selanjutnya, misi kita jelas, ingin bermanfaat jelas, itu bagus karena mencoba untuk mengadres atau mencukupi apa yang the world needs. Karena kebutuhan dunia itu bisa menjadi peluang kita kan. Tapi itu saja juga tidak cukup. Karena tidak ada suatu certainty, tidak ada suatu kepastian. Ya. Misalnya kita bilang, wah kita pengen kerja untuk di filantropi atau di yayasan, itu bagus. Tapi bagaimana kita bisa membuat suatu yayasan yang sukses kalau misalnya kita belum punya sesuatu untuk disalurkan. Ya. Lalu kita juga punya suatu kerjaan yang bermanfaat. Dalam kata lain, apa yang orang lain mau bayar. Ya. Kayak misalnya tadi Pak Hari bicara mengenai sinetron, zaman dulu namanya telenovela. Ya kenapa itu bagus? Karena yang nonton banyak. Artinya yang bayar advertisersnya banyak. Nah, tapi kadang-kadang itu semua kalau tidak ada misi besarnya untuk membangun kayak tadi Indonesia Emas ataupun apapun, ya kita merasa kosong. Jadi kita mesti selalu bertanya, why-nya itu, what do we love to do, what the world needs, what you can be paid for, karena mesti dibayar, tapi juga what you are good at. Ya. Jangan kita semua tuh lakukan, tapi kita nggak kompetitif. Jadi kembali lagi, tadi kedua hal yang saya sampaikan, selalu berpikir daya saing kita di mana, dan daya tahan kita, resiliensi itu mesti ditingkatkan. Sayangnya daya tahan itu nggak bisa diajarkan, itu mesti dilalui. Tapi saya yakin anak-anak semua di sini akan merasakan juga. Yang penting tadi, kayak Roger Federer menang 52%-nya cukup. Tapi mesti bisa bangkit sekali lebih banyak daripada waktu jatuh. Ya. Bisa nggak nih anak-anak? Bisa ya? Karena pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan, tapi saya yakin Anda semua bisa. Lanjut. Nah, ini hal-hal yang
sering dicari para pencari kerja. Kenapa saya taruh di sini? Karena nanti di slide berikutnya, nyari kerja itu tidak serta-merta mudah. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan di MNC University, kesempatan terbuka lebar. Nah, di tempat kerja, apa sih yang mereka cari? Ada 5C. Kreativitas, apalagi kalau di industri kreatif. C yang pertama, critical thinking. Jadi mesti bisa berpikir kritis, bukan negatif, tapi kritis. Lalu juga mampu berkomunikasi. Banyak orang pinter, tapi tidak bisa komunikasi. Artinya tidak bisa bekerja sama. Dan itulah yang berikutnya berkolaborasi, bekerjasama. Dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, karakter itu sangat penting. Karena menurut saya karakter itu yang membedakan antara kita reliable, percaya, sama tidak percaya. Sama ada satu lagi yang paling penting juga, likability. Kalau orang nggak disukain, males orang bergaul. Jadi kadang-kadang ada orang sukses, ditanya kenapa sukses, padahal banyak yang lebih pinter, habis orangnya enak sih. Nah, jadi likability itu sangat penting. Ya. Lanjut. Nah, di 2045, Indonesia ini satu saya mau jelaskan simpel aja, bahwa Indonesia itu diharapkan menjadi negara yang besar, maju, 5-6 besar di dunia. Untuk gambaran saja, 2024 kan tahun ini, 2045 kan 20 tahun lagi, 21 tahun lah. Dalam 20 tahun, Indonesia PDB per kapita dari 5.000 lanjut menjadi 30.000, artinya 6 kali jalan. 6 kali lipat lompatnya. Nah, artinya banyak sekali kue ekonomi yang sebelumnya tidak ada akan ada 6 kali lipat. Bisa bayangin nggak? Kalau 6 kali lipat dalam waktu 20 tahun, artinya setiap kira-kira 4 tahun, ekonomi yang kita dapat selama Indonesia merdeka selama ini, itu akan didouble. Nangkep kan? Sederhana tapi ini penting. Jadi setiap 4 tahun, apa yang telah dicapai dari zaman kemerdekaan di tahun 45 sampai sekarang akan di double. Tambah lagi 4 tahun lagi, tambah lagi 4 tahun lagi. Jadi jangan adik-adik berpikir bahwa kuehnya tidak akan membesar. Nah, oleh karena itu, apa yang kita mesti pastikan? Pastikan kita dapat bagian dari kue itu, dan pastikan bisa berkolaborasi, karena semua juga akan dapat kalau kuenya lebih besar. Bisa bayangkan, kita bisa ruangan seperti ini setiap 4 tahun nambah gedenya seperti ini, setiap 4 tahun lagi nambah. Artinya kan ruang gerak adik-adik semua, anak-anak semua semakin besar. Bahkan bisa menambah orang lain untuk masuk. Kalau enggak kan sayang juga tempatnya nggak dipakai. Ya. Lanjut. Nah, ini karakter-karakter yang kita lihat berdasarkan data-data kita. Ini mungkin menarik nanti kalau sudah mulai kerja. Generation Z, ini teman-teman adik-adik semua lahir tahun 96 sampai 2010 kurang lebih ya. Benar kan? Kurang lebih ya. Jadi Anda semua adalah creative multitasker. Jadi bisa dulu tuh saya nggak bisa tuh antara dengar presentasi sambil istilahnya pakai komputer. Sekarang bisa pakai komputer, dengar presentasi sambil nonton pula dan dengar mungkin Spotify. Ya kan? Nah, itu ilmu yang baik. Tapi ingat, harus tetap fokus ya. Karena kita mesti ngerjain kerjaan 1 per 1. Bukan 2 per 2, 3 per 2 kalau mau selesai ya. Tapi nanti akan lihat di generation Y, jadi yang lebih tua sedikit, 10 tahun lebih tua kira-kira. Nah, mereka itu flexible team players, jadi mereka bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kenalilah mereka. Dan nanti yang 10 tahun lebih tua dari mereka atau 20 tahun lebih tua dari adik-adik ya. Nah, itu biasanya mereka efficient coaches, mereka suka berbagi. Jadi kenalilah mereka, ada yang suka berbagi, ada yang flexible team player, jadi suka berkolaborasi, tapi juga ada yang multitasker. Nah, ini semua adalah kita punya tim untuk bisa kita mencapai Indonesia Emas. Lanjut.
ingat ya bahwa bukan nakut-nakutin, tapi untuk Gen Z atau kalian di luar ada 3,6 juta orang yang istilahnya pada umur 15 sampai 24 tuh unemployed. Ya. Nah, artinya setengah daripada generasi tersebut. Bisa bayangin nggak? 1 dari 2 kalau nggak ada perubahan unemployed. Sedih sekali kan? Ya kan? Bayangin orang tua udah lama mendoakan, membesarkan, kerja, tapi belum dapat kerjaan setelah lulus loh. Nah artinya dalam waktu 4 tahun ini bukan saja anak-anakku ini semua mesti kerja keras, nilai yang bagus, tapi banyak belajar juga dari teman-teman, banyak belajar dari para pembicara yang datang. Karena itu semua jaringan, satu branding diri, itu juga sama baiknya dengan nilai yang didapat di sekolah ya. Jadi mesti ngerti bahwa tadi kita bicara mengenai why-nya, tapi mengerti juga dengan medannya. Medannya juga istilah sangat kompetitif, jadi mesti berjuang keras ya. Lanjut. Nah, tapi the good news ialah akan banyak, paling tidak 2-3 bidang yang tadinya nggak ada jadi ada. Yang pertama green jobs. Tadinya orang bilang apa sih green jobs? Green jobs itu adalah suatu kerjaan-kerjaan yang datang karena proses dekarbonisasi. Singkat kata, dunia ini semakin panas sehingga intinya ya kita mesti mengadakan perubahan dengan mengolah mineral di bawah tanah dengan lebih efisien untuk suatu produksi yang bukan saja fossil fuel atau traditional energy, tapi juga memikirkan energi terbarukan yang terus bergulir, ya kan, sampai kepada nanti ya menghitung bagaimana absorpsi karbon kita itu bisa dihargai oleh dunia. Jadi hal-hal yang tadinya nggak ada, kayak production of electricity by renewables, energi terbarukan, itu jadi ada. Tapi yang menggunakan batu bara, oil and gas tetap ada, tapi juga mungkin berkurang. Lalu juga untuk supplier daripada pembangkit listrik yang terbarukan, itu juga banyak sekali turunannya. Maupun untuk energy storage, ini contoh saja. Nah ini diduga akan membuat 15 juta baru kerjaan ya, sebelum 2045. Dan anak-anak muda lah yang bisa menikmatinya. Ya. Jadi tadi saya kasih lihat the glass half full, setengah kosong, bahwa ingat 1 dari 2 akan menghadapi challenge dapat kerjaan. Tapi the other side ialah the glass half full, karena masih banyak lagi kerjaan yang bisa dihasilkan. Nah, juga jangan lupa bahwa dengan teknologi AI segala macam, jadikanlah teman. AI tidak akan menggantikan kerjaanmu, tapi orang yang ngerti AI, memakai AI bisa menggantikan kerjaanmu. Jadi jangan hanya bicara ChatGPT, tapi keep on learning. Ini masih tip of the iceberg. Ya. Lanjut. Nah, saya pun juga memberikan contoh ya, punya aspirasi juga. Ya kan? Dalam hal ini, ya seperti Pak Hari pengen menjadi pemain global, CEO global. Ya, mencoba tidak bisa hanya pengen, tapi istilahnya apa yang dilakukan. Ya, sebagai business community leader, apa yang dilakukan. Sebagai pioneer in health and well-being, kebetulan saya suka olahraga dan berkecimpung di dunia olahraga, apa yang saya lakukan. Suka di bisnis tadi, masa depan hijau, apa yang saya lakukan. Juga di bisnis media teknologi seperti Pak Hari. Lalu juga saya suka berkomunikasi secara global, apa yang saya lakukan, maupun juga membuat yayasan. Jadi adik-adik bikin juga seperti ini buat Anda semua. Jadi pulang ya langsung pikirkan, apa nih 4-5 pilar dari diri saya. Jadi the why-nya, why are we doing this, mesti bisa jawab. What are we gonna do and how we gonna do it and when, itu tuh dijawab ya. Gampang, dan jangan salah, ini akan terus direvisi. Mungkin setiap tahun ya. Ini contoh aja.
Lanjut. Nah, itu namanya personal narrative tadi ya. Ya, narasi personal itu mesti selalu diasah. Nah, sedikit banyak saja bahwa grup kami grup 82 tahun ya. Jadi kami juga mulai dari trading, lalu kita juga manufaktur, ekspansi, lalu juga jatuh bangun tahun 97-98, lalu juga mengintegrasi bisnis sampai sekarang ya. Nah, jadi memang tidak ada bisnis yang bisa dibuat tiba-tiba. Kebetulan kakek saya almarhum, beliaulah yang mulai berbisnis. Waktu itu beliau itu otodidak. Otodidak itu artinya tidak sekolah, tidak punya kemampuan untuk sekolah ke mahasiswa maksudnya. Jadi habis SMA selesai. Jadi beliau fokus berdagang, jualan rempah-rempah dan cocok tanam di Lampung. Nah, setelah punya uang ke Jakarta untuk fokus membuat suatu manufaktur. Kalau sekarang kita punya pipa, dulu kita bikin kawat zamannya kakek. Lalu berlanjut, bapak dan paman-paman saya balik dari sekolah, dari membuat manufaktur tadi, ya kawat menjadi pipa lebih gede lagi. Kawat itu kan kayak pipa kecil kan, jadi pipa besar, pipa baja. Dan akhirnya merambah ke bisnis-bisnis yang lain. Setelah mengerti bagaimana untuk mencari uang, mendapatkan kepercayaan dan lain-lain. Jadi istilahnya orang bilang good business is not built overnight, tapi over time. Sama juga kayak tadi kalau bisa balik ke narasi pribadi kalian ya. Yang tadi rumah mungkin bisa mundur satu slide. Ini also not built overnight, tapi over time. Jadi masing-masing mesti punya narasi sendiri. Jadi setiap hari coba dilihat, are we getting closer to personal narrative or getting further? Nah, itu aja tanya. Kalau mesinnya jauh, adjust. Gitu. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini bisnis kami ya, ada di mana-mana. Tapi ya tadi bertahap, mulai dari trading, manufaktur, lalu masuk ke pertambangan, energi, oil and gas, sampai ke telkom media teknologi. Sekarang bisnis yang berbasis keberlanjutan. Seperti kalau lihat bus listrik di Jakarta, itu kami yang buat. Lalu juga kami sudah bekerja sama dengan perusahaan internasional. Nanti kita fokus ke truk, nah, hal-hal seperti itulah. Dan juga kita fokus di pembangkit listrik yang renewable, karena kita tidak bisa hanya rely kepada bisnis atau energi tradisional. Lanjut. Nah, ini daerah di mana kami berkiprah ya. Jadi pasti tempatnya adik-adik, anak-anak semua pasti ada yang dari daerah sana semua. Kita ada di total 29 provinsi ya. Lanjut. Tadi saya sudah bicara sedikit mengenai climate change. Climate change itu challenge besar buat kita. Karena kita tinggal di negara arkipelago, tapi juga bukan peluang luar biasa. Ya, tadi saya sudah bicara sedikit mengenai green jobs kan. Lanjut. Nah, seperti juga tadi kita bicara untuk narasi personal, ya grup Bagri juga tentunya mempunyai aspirasi. Aspirasinya ketika kita berumur 100 tahun, tahun 2062. 2042 ya, itu kami ingin juga mencapai suatu titik kemasan. Menurut saya kata kuncinya ialah satu, tetap fokus kepada energi, tapi energi keberlanjutan. Dua, tetap fokus kepada industrialisasi ya, tapi tentu yang berbasis mendukung tadi energi keberlanjutan. Dan yang terakhir, memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Nah, ini semua tentu mengawal upaya Indonesia untuk menjadi negara maju di 2045. Ya. Lanjut, mungkin bisa lanjut lagi. Terus, nah ini mungkin cara kita melihat hari ini kurang lebih seperti inilah bisnis kami. Ya. Lanjut,
kedepannya juga yang tadi sudah dibicarakan. Mungkin di penghujung dari paparan saya ingin bercerita sedikit mengenai Kadin. Ya. Tadi Pak Haritanu bicara sedikit mengenai Kadin. Ya. Nah, Kadin ini yang menarik dan nanti ada relevansinya buat adik-adik sekalian. Mungkin bisa ke slide yang Kadin. Ya. Nah, ini memang benar bahwa ini dunia usaha, maksudnya organisasi dunia usaha yang sudah saya tekuni 25 tahun. Jadi setengah hidup saya memang saya pelajari ini organisasi Kadin. Yang menarik dari Kamar Dagang dan Industri ini dibuat berdasarkan undang-undang. Jadi kalau misalnya ada undang-undang buat BPK, partai politik, ini ada undang-undangnya. Cuma bedanya kita tidak pakai dana negara atau APBN, jadi lebih fleksibel. Tugasnya cuma satu, menjadi mitra pemerintah yang sejajar di bidang ekonomi. Tapi karena ini adalah wadah dunia usaha, jadi kaki tangannya sampai ke kabupaten kota. Nah, dan tujuan saya diberi kepercayaan 2 minggu yang lalu, itu cuma satu juga, gimana kita nih bisa semua naik kelas. Bukan hanya naik kelas tadi ya di dalam sekolah, tapi yang belum mulai, yang mulai naik, ya kan. Yang besar makin besar, karena bisa membuat banyak tenaga kerja. Nah, dan juga penting bahwa kita ini maju bersama, karena banyak sekali yang naik kelas tapi sendiri-sendiri. Nah, itu tidak akan bisa membuat Indonesia lebih stabil. Ya. Nah, jadi saya ingin mengajak adik-adik sekalian nanti kalau sudah selesai, kita juga akan ada Kadin Muda. Jadi bukan hanya mesti pengusaha yang terlihat sudah jadi. Jadi kita juga pengen punya Kadin Muda bekerjasama dengan HIPMI misalnya, ya, dan juga organisasi lain. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kalian adalah bagian daripada orang-orang yang beruntung. Tadi saya sudah sampaikan bahwa setengah daripada generasi Anda benar-benar berdoa, bekerja untuk bisa dapat kesempatan yang sama. Tapi yang di atas memberikan kesempatan kepada Anda. Jadi jangan disia-siakan. Dan yang terakhir, marilah kita ketahui bahwa Indonesia ini dibangun sama anak-anak muda. Jauh lebih muda daripada saya sekarang, jauh lebih muda. Pasti seumur Anda semua. Nah, jadi jangan juga sia-siakan kesempatan ini. Karena tidak datang 2 kali. Karena kita hidupkan cuma sekali, nggak bisa kita ulang lagi. Kayak saya pengen lagi sekolah, ke umur Anda belajar AI, green industry, pengen, tapi mungkin waktunya nggak ada. Jadi manfaatkanlah itu semua. Terima kasih sekali lagi kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat, maju terus, dan pantang mundur, dan mudah-mudahan Indonesia semakin jelas arahnya ke Indonesia emas dengan partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anindya Bakri atas pemaparan yang sangat inspiratif. Mohon kesediaan Bapak untuk tetap di atas panggung. Karena selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan cindera mata sebagai bentuk apresiasi atas kehadiran dan kontribusi yang luar biasa dari Bapak. Untuk itu kami mengundang Bapak Haritanu Sudibyo serta Ibu Jessica Tanusudibyo untuk naik ke atas panggung untuk dapat menyerahkan cindera mata kepada Bapak Anindya Bakri. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Ibu berfoto bersama dengan dosen, tendik, dan mahasiswa. Mungkin menghadap ke layar ya. Kami juga memohon dosen, tendik, dan juga mahasiswa MNS University untuk berdiri
untuk berdiri. Ya, ya. Silakan Bapak. Dimohon para mahasiswa bisa maju ke depan dan mengisi bagian kosong di depan ini. Mahasiswa juga boleh ya maju jongkok di depan. Terima kasih Bapak Hari, Pak Anindya, dan para dosen dan mahasiswa dimohon untuk duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara kuliah umum hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Anindya Bakri, Bapak Hari Tanusudibyo, Ibu Jessica Tanusudibyo, serta Ibu Mariati Tirtawiyata atas kehadirannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah hadir dan mendukung jalannya acara hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.